Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Brilianti dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM Digi terakhir 020. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan pertama mengenai dasar sistem kontrol mulai dari open loop dan closed loop. Kemudian juga kita akan membahas terkait dengan konsep PID atau proporsional, integral, dan derivatif. Lalu selain itu saya juga akan membahas terkait dengan penerapan sistem kontrol pada pemanas air dan juga motor DC. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya untuk slide berikutnya. Nah, pada tujuan kali ini, pembahasan ini adalah untuk memahami dasar sistem kontrol, khususnya terkait dengan perbedaan open loop, lalu closed loop, kemudian memahami SP, PV, lalu error, dan feedback. Lalu kita masuk ke PID dengan nanti kita lewat dengan VS Code terlebih dahulu. Lalu kita akan melihat bagaimana nanti akan perubahan parameter tersebut dapat mempengaruhi respon sistem. Nah, selanjutnya apa itu sistem kontrol? Sebelum kita memasuki ke PID, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem kontrol ini. Nah, secara sederhana, sistem kontrol itu adalah sistem yang digunakan untuk mengatur suatu proses agar mencapai suatu kondisi atau nilai yang kita inginkan. Nah, contohnya ini banyak sekali, semisal di kontrol pengaturan suhu AC ataupun kipas, lalu kecepatan motor DC maupun AC, lalu posisi motor, kecepatan motor, atau sistem otomatis seperti remote atau sebagainya yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, supaya lebih mudah kita pahami, kita ambil contoh sederhananya yang biasa kita ketahui bahwa ini adalah pemanas air atau teko listrik. Nah, misalnya kita akan mempertahankan suhu air pada 60 derajat Celcius. Berarti 60 derajat ini merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh sistem tersebut. Nah, lalu di dalam sistem kontrol terdapat 3 istilah penting, yaitu SP itu yaitu set point. Lalu set point itu maksudnya nilai targetnya ya. Nah, pada contoh ini SP-nya adalah 60 derajat. Lalu kemudian ada PV itu proses variabel, yaitu suatu nilai aktual yang diukur oleh sensor tersebut. Misalkan di sini kita beri contoh sensornya membaca 50 derajat. Nah, error ini apa? Error itu selisih antara target dan juga nilai aktual atau dari SP dan juga PV ini. Nah, errornya adalah 60 derajat dikurangi 50 derajat, maka errornya adalah 10 derajat, seperti itu. Nah, ini untuk sistem pertama yaitu adalah open loop. Nah, pada open loop ini penjelasannya itu sistem ini tidak akan menggunakan hasil pengukuran output untuk melakukan koreksi terhadap aksi yang diberikan. Jadi controller itu akan memberikan aksi kepada plan, tetapi tidak akan mendapatkan informasi ataupun feedback yang berulang-ulang atau looping untuk mengetahui apakah si output ini sudah sesuai dengan targetnya. Lalu yang kedua ini, jenis yang kedua itu adalah closed loop. Nah, pada closed loop ini output dari plan itu akan diukur menggunakan sensor. Nah, lalu hasil tersebut kemudian akan dikembalikan sebagai feedback dan dibandingkan dengan targetnya. Nah, dengan adanya feedback, controller itu akan mengetahui apakah masih terdapat
error ataupun tidak. Nah, lalu dengan adanya error tersebut maka dia akan melakukan koreksi supaya menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, ini adalah contoh untuk komponen ataupun barang closed loop ya. Contohnya adalah yang bisa kita lihat itu pada pemanas air, lalu pemanas air itu biasanya terdapat pada sensor, bisa membaca untuk sensornya dapat membaca suhu, lalu kontrolernya tersebut bisa menentukan aksi heater atau pemanas berdasarkan dengan errornya terhadap target. Nah, contoh lainnya juga ada di motor DC. Nah, pada motor ini encoder tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi seperti sudut ataupun RPM. Jadi prinsip closed loop ini dapat digunakan untuk berbagai jenis plan. Nah, ini bagaimana controller menentukan besar untuk koreksinya. Nah, kalau kita sudah memiliki error, pertanyaannya adalah bagaimana controller tersebut itu dapat menentukan besaran koreksi yang harus diberikan. Nah, salah satu metode yang biasanya digunakan itu adalah PID. PID itu apa? PID itu P-nya itu yaitu proporsional, I-nya itu integral, dan D-nya itu derivatif. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat video simulasi dari PID itu sendiri ya. Nah, ini merupakan contoh simulasi PID yang dapat kita lihat. Kita naik parameternya sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, seperti itu. Kita langsung lanjut saja ke slide selanjutnya. Nanti kita akan coba simulasi juga di VS Code. Nah, tadi dari simulasi tersebut itu kita bisa melihat ya bahwa respon sistem dapat berubah itu tergantung dengan parameter yang digunakan. Nah, perubahan respon tersebut itu akan berkaitan dengan 3 komponen tadi, yaitu P, I, dan D. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komponen pertama, yaitu proporsional atau P. Nah, proporsional ini memberikan koreksi berdasarkan error yang terjadi saat ini. Jadi semakin besar error, semakin besar kontribusi proporsional. Nah, parameter yang menentukan pengaruh proporsional itu adalah KP. Jika KP-nya tersebut itu terlalu kecil, respon bisa menjadi lambat. Nah, tapi jika KP tersebut terlalu besar, respon bisa jadi lebih agresif, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah integral. Integral mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Nah, komponen ini bisa membantu untuk mengurangi steady state error atau kondisi ketika sistem sudah mendekati kondisi stabil tapi masih memiliki selisih dari target. Namun integral itu juga memiliki risiko yang bisa dibilang kondisinya itu ketika akumulasi error bisa bertambah ketika output tersebut sudah mencapai batas, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah derivatif. Nah, berbeda dengan proporsional dan integral, derivatif itu responnya itu
dengan laju perubahan. Dia dapat memberikan efek damping pada respon sistem, tapi komponen ini lebih sensitif terhadap noise. Selanjutnya kita pastinya akan komponen yang ketiga tadi, PI dan D, pastinya akan digabungkan menjadi sebuah controller. Jadi sederhananya itu P itu melihat errornya, I itu mengakumulasi error. Nah, D-nya itu bisa melihat untuk perubahan error tersebut. Nah, kombinasi tersebut digunakan untuk mendapatkan respon sistem yang sesuai dengan kebutuhan maksudnya. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan menunjukkan implementasi konsep dengan program VS Code. Nah, pada program ini nanti akan terdapat parameter KP, KI, dan KD sebagai parameter controller. Kita langsung saja masuk ke ini. Nah, ini adalah program yang saya masukkan untuk menghasilkan output PID ya. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan parameter-parameter atau komponen yang sangat penting untuk mengetahui nilai atau hasil dari output untuk si program tersebut. Nah, ini ada DT 0,05, TN 40, SP itu tadi yang SP tadi 50, terus plan. Nah, plannya ini 1.0, KP, KI, KD ini dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mainnya nanti ada. Nah, ini hasil dari outputnya nanti akan seperti apa, maksudnya hasilnya nanti seperti apa gitu. Tapi sebelum itu kita itu perlu untuk mendownload ini Padlib, NumPy, Matplotlib. Nah, itu kita bisa dapatkan dari ini ya. Nah, ini kita install dulu di Python. Kita bisa ketik cmd atau command prompt. Nah, di sini kita ketik aja Python pip install NumPy Matplotlib, lalu kita enter. Nah, nanti dia akan bekerja secara cepat, atau bisa juga nanti kita ketik satu-satu, kan kita tadi ada 3 nih ya, ada 3 nih, Matlib, NumPy, dan Padlib. Terus nanti setelah kalian semua bisa terinstall untuk importer dari si VS Code ya, kalian buat file dulu dengan folder. Nah, open folder, lalu kalian buat untuk filenya. Jadi jangan langsung di filenya, tapi lewat dengan folder lalu file, lalu kalian bisa copy dari sini ya. Nanti aku akan share di bagian deskripsinya, ada di sini seperti ini. Nah, ini untuk mencoba untuk PIG-nya. Nah, lalu kita bisa run. Nah, ini hasil dari runningnya. Final PV sama dengan 49,989. Lalu errornya ada di 0,011. Nah, kita bisa lihat nih outputnya itu apa. Outputnya itu lewat dengan gambarnya. Nah, ini seperti ini. Jadi parameter tersebut itu parameter ini
digunakan untuk melihat bagaimana perubahan controller atau karakteristik dari si plane tersebut supaya dapat mempengaruhi bentuk respon sistem. Nah, setelah program dijalankan, kita bisa dapat nih grafik sistem yang nantinya akan dapat digunakan untuk melihat karakteristik respon seperti seperti time atau rise time, lalu peak time, overshoot, bisa steady state errornya juga. Seperti itu teman-teman. Lalu kita langsung lanjut saja. Nah, selain untuk melihat perbedaan controller, kita pastinya bisa membandingkan. Nah, di sini ada tabel bahwa P itu digunakan untuk komponen proporsional. Lalu PI itu proporsional ditambah integral. Lalu yang PID itu gabungan dari ketiganya ditambah dengan derivatif. Nah, dari ketiga perbandingan tersebut kita dapat melihat nih bagaimana penambahan masing-masing komponen dapat mempengaruhi karakteristik respon. KP-nya 20, 20, 20, KI-nya 0, 35. Nah, lalu KD-nya 0, 0. Lalu yang PID itu 20. Nah, selain controller, karakteristik plane itu juga dapat mempengaruhi respon sistem. Pada awal pemanas, plane itu dapat didekati dengan fungsi K atau bisa mempengaruhi nilai steady state tadi, sedangkan parameter K itu tahu bahwa dia dapat mempengaruhi kecepatan respon. Jadi perubahan karakteristik plane dapat menyebabkan respon yang berbeda, sehingga satu tuning controller itu tidak selalu cocok atau tidak selalu cocok untuk semua plane. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan terkait dengan dasar sistem kontrol, dan juga tadi untuk kita tahu program-program untuk PID dan menampilkan grafiknya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini open loop, ini closed loop ya. Ini sudah di SP, lalu control output. Nah, mungkin itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan singkat. Selanjutnya mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya terkait dengan dasar terkait dengan sistem PID. Lebih lanjutnya nanti dengan menggunakan software MATLAB. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.